Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على حي على Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-aqdah as-salam qaiman was-syarafa wad-darajatul 'aliyah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fardha alaina as-salata waz-zakata wa shauma ramadhana wal hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniai berbagai macam kenikmatan. Wabil khusus nikmat iman Islam, juga nikmat sehat walafiat serta panjang usia, yang mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dijadikan sarana, dijadikan alat oleh kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga kualitas silaturahim di antara sesama kita, khususnya umumnya dengan makhluk Allah yang lainnya. Salawat serta salam pun kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama, khatib mengajak, wabil khusus kepada diri khatib, juga hadirin yang hadir pada saat ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Karena dengan jalan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan dan keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tak lama lagi, mungkin entah malam atau malam besok, kita udah masuk kepada bulan suci Ramadan. Organisasi Muhammadiyah sudah menentukan jatuh pada tanggal 2, berarti malam nanti. Kemudian NU, organisasi yang terbesar juga, belum menentukan, tapi ancang-ancang tanggal 2 juga, karena kita punya pemerintah dan merekalah yang bertanggung jawab. Kita tidak punya alat untuk melihat bulan, maka ikutilah nanti hasil daripada sidang itsbat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman.
di mana kita akan memasuki bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, sampai itqum minan nar. Bulan ini bisa membebaskan daripada api neraka. Apa yang kita harus lakukan sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan? Yang pertama, bersihkanlah diri kita. Selama 11 bulan banyak sekali salah, dosa, khilaf, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ketika kita akan masuk bulan suci Ramadan, kemudian kita pun membersihkan diri kita, insya Allah diri kita akan menyatu dengan bulan yang suci. Tapi kalau kita masuk ke bulan suci Ramadan masih menyandang dosa dan kesalahan, terutama kesalahan kepada sesama manusia, maka taubahnya seperti air dan minyak di dalam satu wadah, tidak akan ada penyatuan. Yang harus kita lakukan silaturahim, karena dosa antara sesama manusia Allah tidak mau tahu. Allah tidak akan mengampuni dosa antara sesama manusia kecuali manusia itu sendiri islah, saling memaafkan. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah memerintahkan istighfar. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk bertaubat. Tapi kalau dosa sesama manusia, kita harus betul-betul siapa yang pernah kita berbuat salah kepada mereka, maka kita harus punya prinsip, maafkanlah orang yang bersalah kepada kita, minta maaflah ketika kita bersalah. Masuk bulan suci Ramadan, ini yang sangat ditunggu-tunggu, karena keutamaan di bulan suci Ramadan itu tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Di dalamnya adalah pada malam hari itu dibarengi dengan qiyamul lail. Kita tidak mengharapkan hanya siang hari puasa, sementara malamnya tidak dibarengi dengan sholat tarawih, maka itu tidak afdol di dalam menjalankan puasanya. Kemudian bulan puasa ini merupakan pencucian bagi kita, dosa-dosa kita. Ini merupakan training center bagi kita. Selama 11 bulan kita banyak dosa dan kesalahan, maka kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan diri, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan puasa ini lain dengan bulan-bulan yang lain. Ketika kita melaksanakan sunnah, maka pahalanya wajib. Ketika kita melaksanakan fardu, maka insya Allah di dalam hadis dikatakan 70 kali lipat pahalanya. Makanya pantas ya, orang mukmin ini mengharapkan dan sangat gembira dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Terkadang kita gembira salah kaprah. Bukan gembiranya datangnya bulan suci Ramadan lantas kita taqarrub lebih dekat kepada Allah, tapi biasanya kalau bulan puasa itu ada THR. Kita gembira dengan itu. Salah kaprah ya. Ini kesempatan bagi kita. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, siapa yang harus kita temuin yang paling utama adalah orang tua. Alangkah bahagianya apabila kita masih orang tua ada, masih hidup. Kemudian kita datangin doa dan permohonan maaf dijawab dengan kedengaran oleh kita. Begitu juga orang tua yang sudah meninggal, ziarahin. Sia-sia kita ziarah ke 9 wali sementara orang tua ditinggalkan. Kita ingat Uwais Al-Qarni,
mereka atau beliau itu adalah seorang pemuda yang sangat bakti kepada orang tuanya, sehingga dia dikatakan adalah makhluk langit, karena malaikat di langit sangat mencintainya. Gara-gara apa? Gara-gara birrul walidain, berbuat kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Pada zaman Rasulullah dia hidup, Uwais Al-Qarni ini, dan dia berada di negeri Yaman. Kemudian dia mempunyai penyakit sofak, putih-putih badannya itu. Pekerjaannya mengembala kambing orang lain. Suatu saat, singkat ceritanya, dipanggil oleh ibunya, dan beliau hidup dengan ibu yang buta kemudian lumpuh. Dipanggilnya, ada kemauan, kemudian dikemukakan kepada putranya itu, kepada Uwais, ingin naik haji. Sementara kehidupan Uwais juga tidak memungkinkan untuk bisa naik haji. Tapi apa? Dengan niat yang kuat, Uwais menyanggupi. Insya Allah, Bu, kita naik haji bersama-sama. Alangkah gembiranya dengan kesanggupan dari seorang anak seperti itu. Besok harinya mikir, dari mana? Sedangkan perjalanan dari Yaman ke Mekah itu luar biasa. Jangankan ontak, kambing pun gak punya dia. Akhirnya pagi harinya pergi ke Bandar Kambing, beli kambing, anak kambing. Anak kambing itu bukan diurus semakin besar, tapi digendongnya. Dia pergi ke satu bukit. Setiap hari anak kambing digendongnya naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Sampai orang-orang pada di sana mengatakan Uwais sudah gila. Selama 8 tahun. Kemudian kambingnya semakin besar juga. Kalau dalam keterangan itu sampai 100 kilo. Digendong terus tiap hari itu. Rupanya latihan dia. Karena tidak mampu untuk membayar, tidak punya uang, dia kuatkan dirinya. Suatu saat bertepatan setelah 8 tahun dengan musim haji, ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah, digendong. Ketika tawaf digendong juga, tidak pernah diturunkan, karena beliau latihan setiap hari sambil menggendong kambing itu sendiri. Setelahnya tawaf, kemudian berdoa Uwais, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan ibuku. Ibunya balik bertanya, berdoa untuk mengampuni dosa dan kesalahan ibu, terus dosa kamu gimana? Uwais menjawab, ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diridhoinya, ibu masuk surga. Saya cukup dengan ridhomu, kena dengan ridallahu fi ridol walidin wa suhtullahi fi suhtil walidin. Mengharapkan ridho, makanya kita mau masuk bulan puasa, orang tua ya, orang tua yang harus diutamakan itu. Pak, sekarang jauh. Sekarang itu tidak ada jauh. Kita pegang setiap hari HP. Tidak ziarah ke sana juga bisa main HP. Yang udah meninggal, yang dekat ziarahi kuburannya. Doa. Karena apa? Kalau dalam satu riwayat itu, setiap malam Jumat, orang tua yang sudah meninggal itu dibukakan pintunya, kemudian dia ada di pintu gerbang semuanya.
Mengharapkan apa? Mengharapkan hadiah Fatihah dari anaknya itu sendiri. Tak ubahnya seperti orang yang di penjara. Di penjara kan bukan main. Tapi kalau ditengokin keluarganya, lantas bawa makanan, walaupun keberadaan di penjara, tapi hatinya senang. Orang tua di sana yang sudah meninggal mengharapkan dari anaknya, gitu. Minimal pada malam Jumat itu hadiahin Fatihah, nyampe ke sana juga. Dan apabila kita memediahkan Fatihah, maka orang tua di sana girang semuanya juga. Terus bagaimana kalau kita punya orang tua, lantas tidak pernah kita mendoakan kepada orang tua? Sedih di sananya juga. Dia mau teriak, sudah inqoto'a, sudah putus, tidak bisa lagi berbicara. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, ya, apalagi yang mempunyai orang tua yang masih ada, utamakan dia, minta ridhonya, karena masuk ke surga itu bukan gara-gara ibadah kita. Yang namanya masuk surga itu adalah, yang menghantarkannya itu adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Allah menyimpan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Maksudnya agar kita semua tidak menyia-nyiakan ketaatan walaupun sedikit pun juga. Ketaatan kita menurut kita kecil, menurut kita tidak ada harganya. Jangan-jangan ridho Allah ada di sana. Bisa jadi sholat kita agak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sehabis sholat lantas kita mengangkat kedua belah tangan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan ridhonya itu ada di sana. Begitu juga keberkahan. Kita makan, jangan sampai ada satu butir pun nasi yang ketinggalan. Jangan-jangan keberkahan itu ada di satu butir itu. Kemudian begitu juga ijabah doa kita dari Allah. Jangan sampai itu aja doanya satu, banyakin doa. Kita tidak tahu doa yang mana yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa mendoa, padahal di sana itu permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak tahu kita yang mana. Ini mengajarkan kepada kita jangan sampai dihilangkan atau jangan sampai ditinggalkan walaupun ketaatan sekecil apapun juga. Ingat Imam Ghazali di dalam Nasaihul Ibad dikatakan, ya, beliau dihadapkan dalam mimpinya, dihadapkan kepada Allah, tapi bukan berhadapan sesama manusia, lain makhluk berhadapan dengan Allah itu. Kemudian ditanya, didudukan di depannya, ditanya, dengan apa kamu datang ke sini? Kok bisa mendahului? Kemudian Imam Ghazali, dengan sholatku. Tidak. Dengan puasaku. Tidak. Semua ibadahnya lam aqbalha, ibadah kamu tidak aku terima, kata Allah, kecuali satu. Ketika beliau menulis kitab, lantas ada dubab, seekor lalat, hinggap di penanya dia, mengisap tintanya. Mungkin lalat itu aus. Lantas beliau mendiamkan lalat mengisap tinta tersebut, dan beliau berhenti dulu menulisnya itu. Kemudian lalat sudah kenyang, terbang dia. Karena kasihan sama lalat, Allah mengatakan, itulah yang aku ridho dan aku terima, karena kau memberikan kasih sayang kepada seekor lalat. Apalagi kalau kita memberikan kasih sayang kepada sesama manusia.
itu menurut kita melalat, ya, menurut kita kecil itu. Tapi ridho Allah ada di sana. Untuk itu mari kita ya sama-sama ketika masuk bulan puasa jangan sampai membawa dosa. Jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Boleh jadi Bapak ahli ibadah, baca Al-Quran, kedekatan dengan Allah, tapi dengan sesama manusia diabaikan silaturahimnya. Hati-hati. Apalagi banyak manusia yang tersinggung oleh kita, baik dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan tangan dan kaki kita. Banyak berapa orang yang telah terfitnah oleh kita, berapa orang yang telah diguncingkan oleh kita, berapa orang yang telah tersinggung dan merasa terganggu dengan sikap kita. Nah, di sini kita mohon saling mengislahkan, saling memaafkan. Kadang-kadang tar saja minta maafnya setelah lebaran, bukan minta maaf pas lebaran mah. Kita mengucapkan kembali kemenangan, kembali kepada fitrah. Yang terpenting mah minta maaf itu begitu mau masuk ke bulan Ramadan yang suci. Tetangga kita, istri kita, anak kita, jangan merasa gengsi seorang orang tua minta maaf kepada seorang anak. Justru itu adalah satu tarbiyah, pendidikan kepada anak itu sendiri, mewariskan kebaikan. Jangan merasa kita orang tua lantas biarin anak yang datang kepada kita. Orang tua harus memberikan uswah, contoh kepada anak-anak kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi di dalam hal ini tegaskan lagi oleh saya ya, dalam hal menghadapi bulan Ramadan ini, sucikanlah jiwa raga kita. Kemudian ada tarbiyah juga, kita memberikan zakat fitrah. Tidak boleh setelahnya sholat Idul Fitri. Ini menandakan kepada kita apabila sedekah itu harus pagi-pagi, jangan nunggu siang. Kalau misalnya pada saat itu kita ada bala bencana yang datang kepada kita, lantas kita sedekah di pagi hari, maka sedekah akan menghindarkan daripada bala dan bencana itu. Itu suatu pelajaran bagi kita. Sekali lagi ya, mudah-mudahan apabila misalnya nanti malam untuk tarawih siap, ditentukan malam minggu juga siap kita. Malah kalau bisa mah ya Allah ya, lau ta'lamu ummati, apabila tahu itu umatku, kata Rasulullah, bagaimana keadaan di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha, maka jadikanlah ya Allah 1 tahun itu bulan Ramadan semuanya. Kalau tahu, tapi kita banyak yang nggak tahu. Taunya kita mau puasa, malamnya sholat. Padahal di sana kesempatan untuk beribadah dilipat gandakan. Makanya pantas ketika kita habis mengerjakan sholat, namanya juga sholat hari raya. Selamat hari raya. Hari raya, hari yang sangat istimewa karena kita udah bersih. Jangan sampai puasa kagak baju paling bagus mengucapkan selamat hari raya, bukan dari mulut seorang yang beriman. Ini ya, yang saya tekankan dalam khutbah kali ini. Mudah-mudahan ya, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata marridho fi ta'ati, Allah menyembunyikan ridho itu dalam ketaatan, kesempatan ya.
Jangan-jangan duduk-duduk kita di sini mendapatkan ridho Allah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kata al-ghadab bi maksiat. Allah menyimpan kemarahannya itu di dalam maksiat. Jangan sekali-kali melaksanakan maksiat walaupun maksiat itu menurut kita sepele. Jangan-jangan Allah marahnya ada di sana. Kemudian Lailatul Qadar, menyembunyikan Allah Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Dari awal Ramadan kita setar untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik sedekah, tahlil Quran, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini barangkali mudah-mudahan menjadikan motivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kemampuan menjalankan ya ibadah puasa beserta ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, sehingga kita wajar nanti ketika selesai mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ini ya, mudah-mudahan ya, dan saya juga mohon doanya kepada bapak-bapak ya di dalam melaksanakan, dan saya juga berdoa untuk bapak-bapak ya dalam melaksanakan ini, keikhlasan harus tersimpan terlebih dahulu ya, supaya apa yang dilakukan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampur aduk dengan ria, ujub, takabur ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, wasikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'ala arbatil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bihurmati Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi salikina linahjihil qawim. Ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wahyina mustamsikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa amitna ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma inna nas'aluka bijahin nabiyil mustafa
wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musfi'an. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika nabiyyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar kafir anna dunuba wal auzar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar birahmatika ya azizu ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha ya waladzikrullahi akbar.